Uni Eropa, desak RI menyerah di WTO, Prabowo tolak menyerah, gaspol lawan gugatan UE. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan ada skema yang ditawarkan untuk menyelesaikan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization (WTO). Staf ahli Menteri ESDM bidang perencanaan strategis, Idris Sihite menyampaikan, skema itu Comprehensive Economic Partnership Agreement, sebagai cara penyelesaian di luar jalur formal. Ada skema yang ditawarkan yang namanya CEPA ini ya, jadi kayak penyelesaian sengketanya di luar proses formal yang sekarang berjalan, jelas Idris. Dengan adanya skema CEPA ini, pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa komitmen dengan apa yang sudah disepakati, sehingga Indonesia bisa bebas mengolah sumber daya alam dalam negeri tanpa bersinggungan dengan kompetisi perdagangan di dunia. National interest kita lebih dominan, tidak bermaksud untuk kontra dengan free trade ya, tapi tadi tuh national interest dan kita punya yang namanya kewenangan, secara penuh atas pengolahan sumber dari alam tanpa mengesampingkan kompetisi yang fair, tandasnya. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan, Kemendak, RI membeberkan, bahwa saat ini terdapat 5 kasus kebijakan Indonesia yang bersinggungan dengan Uni Eropa di WTO. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan, bahwa kasus pertama antara Indonesia dengan UE adalah, perihal kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah dari Indonesia yang dijegal. Dan kita tahu, sebetulnya ada 5 kasus di WTO, antara kita dengan European Union. Satu yang kasus nikel, itu yang diajukan oleh European Union, jelasnya. Selain itu, Bara mengatakan kasus lainnya menyinggung perihal minyak sawit, CPO. Ada pula kasus stainless steel Indonesia, di Morowali yang dikenakan bea masuk tambahan, countervailing duty. Bara mengatakan, kasus tersebut lantaran UE menuding, produksi stainless steel di Indonesia itu hasil pemberian subsidi dari pemerintah China, dan dikenakan dengan namanya transnational subsidi, yang bagi mereka itu adalah sesuatu yang salah, padahal itu menurut ketentuan WTO itu tidak diatur sama sekali, bebernya. Kasus lainnya, lanjutnya, ada pula kasus yang diajukan oleh Indonesia perihal penerapan tarif biodiesel yang masuk ke UE. Terakhir, kasus perihal kasus turunan minyak sawit yakni fatty acid, yang dikenakan anti-dumping duty atau pengenaan bea masuk anti-dumping. Kemudian yang keempat itu soal biodiesel, itu juga kita ajukan, karena mereka menerapkan tarif mengenai biodiesel kita, yang masuk ke European Union Market. Yang kelima yang terakhir itu soal fatty acid. Fatty acid itu adalah turunan byproduct dari CPO, itu dikenakan anti-dumping duty oleh EU, ujarnya. Bara mengatakan, posisi Indonesia dilematis lantaran sejatinya Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan UE. Namun di lain sisi Indonesia juga ingin menyelesaikan perlindungan CEPA. Kan ada skema yang ditawarkan, untuk menyelesaikan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization (WTO). Staf ahli Menteri ESDM bidang perencanaan strategis, Idris Sihite menyampaikan, skema itu Comprehensive Economic Partnership Agreement, sebagai cara penyelesaian di luar jalur formal. Ada skema yang ditawarkan yang namanya CEPA ini ya, jadi kayak penyelesaian sengketanya di luar proses formal yang sekarang berjalan, jelas Idris. Dengan adanya skema CEPA ini, pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa komitmen dengan apa yang sudah disepakati, sehingga Indonesia bisa bebas mengolah sumber daya alam dalam negeri tanpa bersinggungan dengan kompetisi perdagangan di dunia. National interest kita lebih dominan, tidak bermaksud untuk kontra dengan free trade ya, tapi tadi tuh national interest dan kita punya yang namanya kewenangan, secara penuh atas pengolahan sumber dari alam tanpa mengesampingkan kompetisi yang fair, tandasnya. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan, Kemendak, RI membeberkan, bahwa saat ini terdapat 5 kasus kebijakan Indonesia yang bersinggungan dengan Uni Eropa di WTO. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan, bahwa kasus pertama antara Indonesia dengan UE adalah, perihal kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah dari Indonesia yang dijegal. Dan kita tahu, sebetulnya ada 5 kasus di WTO, antara kita dengan European Union. Satu yang kasus nikel, itu yang diajukan oleh European Union, jelasnya.
Selain itu, Bara mengatakan kasus lainnya menyinggung perihal minyak sawit, CPO. Ada pula kasus Stainless Steel Indonesia, di Morowali yang dikenakan bea masuk tambahan, countervailing duty. Bara mengatakan, kasus tersebut lantaran UE menuding, produksi stainless steel di Indonesia itu hasil pemberian subsidi dari pemerintah China, dan dikenakan dengan namanya transnational subsidi, yang bagi mereka itu adalah sesuatu yang salah. Padahal itu menurut ketentuan WTO itu tidak diatur sama sekali, bebernya. Kasus lainnya, lanjutnya, ada pula kasus yang diajukan oleh Indonesia perihal penerapan tarif biodiesel yang masuk ke UE. Terakhir, kasus perihal kasus turunan minyak sawit yakni fatty acid, yang dikenakan anti-dumping duty atau pengenaan bea masuk anti-dumping. Kemudian yang keempat itu soal biodiesel, itu juga kita ajukan, karena mereka menerapkan tarif mengenai biodiesel kita, yang masuk ke European Union Market. Yang kelima yang terakhir itu soal fatty acid. Fatty acid itu adalah turunan byproduct dari CPO, itu dikenakan anti-dumping duty oleh EU, ujarnya. Bara mengatakan, posisi Indonesia dilematis lantaran sejatinya Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan UE, namun di lain sisi Indonesia juga ingin menyelesaikan perlindungan CEPA.